Jikalau aku melihat. Alhamdulillah pada siang hari ini dapat bersama-sama merayakan yang disebut Hari Bumi Sedunia. Aku melihat wajah Indonesia. Dalam penghijauan itu, DPD PDI Perjuangan menanam 32.000 pohon di lahan 20 hektar milik perhutani. Hampir 1.000 orang kader PDIP, baik dari DPD maupun DPC PDIP Kabupaten dan Kota Blitar, mengikuti gerakan penghijauan dengan menanam berbagai macam bibit kayu-kayuan dan buah-buahan, seperti sengon, akasia mangga, alpukat, durian, dan pohon penghijauan lainnya. Sekado, Kabupaten Sekado. Mungkin di Sumatera itu pembalakan kayu sudah nggak usah lagi main apa namanya malu-malu kucing, buka lah memang ada namanya penebangan pohon di sana, sudah minta orangnya ditangkap. Ini kan yang sering kali juga dari eksekutifnya ada yang melindungi, ada yang dapat juga. Ya gimana? Nah, ya tentunya masalah perizinan itu ya dibuka. Artinya apa? Kalau di situ kawasan, apalagi hutan lindung dan lain sebagainya, itu sudah tidak boleh diapa-apakan. Megawati Soekarno Putri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Yayasan Kebun Raya Indonesia mengajak 30 duta besar negara sahabat berkunjung ke Kebun Raya Bedugul. Pada kesempatan tersebut, Megawati bersama seluruh duta besar menanam pohon di areal Kebun Raya Bedugul. Kedatangan 30 duta besar negara sahabat di Kebun Raya Bedugul disambut oleh Megawati Soekarno Putri yang kapasitasnya sebagai Ketua Umum YKRI. Ikut hadir pada kegiatan tersebut Menteri PU Basuki Hadi Mulyono, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Eni Sudarmonowati, dan Bendahara Umum DPP PDIP Oli Dondo Kambei. Pada kesempatan tersebut hadir pula Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Bupati Badung Nyoman Giri Praste, Bupati Tabanan Niputu Eka Wiryastuti, dan Kapolda Bali Irjen Polisi Sugeng Priyanto. Pada kesempatan tersebut, Megawati mengajak para dubes dan beberapa tokoh di Bali untuk bersama-sama menanam pohon langka di areal kebun Eka Karya Bedugul. Selanjutnya, mengajak para dubes melihat satu persatu spesies tanaman langka yang ditanam oleh para menteri dan dubes negara sahabat sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum DPP PDIP ini mengungkapkan, saat pertama kali menjadi Ketua YKRI, banyak pengurus kebun raya menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi kebun raya yang ada, sebab kebun raya itu tidak hanya jadi sebuah tempat untuk rekreasi masyarakat, karena itulah dirinya berkomitmen untuk merawat dengan baik semua kebun raya yang ada di tanah air dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. 그러면 김성수 대표님 하나, 둘, 셋과 함께 잡아 당겨주시면 되겠습니다. 자, 함께 커팅이 되고 이제 제막이 되는 그 순간에 크게 박수를 보내주시기 바라겠습니다. 함께 하겠습니다. 하나, 둘, 셋! 네, 여러분 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya menjadi saksi bagaimana Ibu Megawati hadir sebagai pelopor yang begitu peduli terhadap lingkungan dan mencintai tanam-tanaman. Bercocok tanam menjadi jalan kontemplasi bagi Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mendengarkan apa yang disuarakan oleh alam.
Dengan menanam, kita diajarkan melatih rasa. Rasa itu antara pikiran dan hati menyatu. Guna menghargai kehidupan, mensyukuri keindahan atas suatu keajaiban, bagaimana tanaman tumbuh, berfotosintesa, dan menghasilkan oksigen yang menghidupkan dan menyegarkan seluruh indera kehidupan kita. Prosesi penyerahan pohon yang pertama dengan Bapak Hasto Kristianto. Dan ini merupakan bibit pohon saninten yang merupakan tanaman yang langka dan dilindungi. Begitu dengan menanam pohon saninten ini sekaligus mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri terhadap pencanangan Leweng Pajajaran yang kami angkat sebagai program nasional untuk mencintai bumi. Terima kasih. Akar ideologis PDIP memang punya pertalian dengan Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada 1927. Namun, konteks kebijakan fusi partai-partai politik oleh rezim Soeharto lah yang dianggap sebagai awal mula gerak politik PDIP. Menurut Iklef, kemunculan nama Mega tidak lepas dari peran Jenderal Beni Murdani yang antara tahun 1983 sampai 1988 menjabat sebagai Panglima ABRI. Kala itu, Beni terlibat dalam perimbangan kekuasaan dengan Soeharto dan muncul sebagai oposisi sesungguhnya yang kerap mengkritik praktik KKN di era itu. Soeharto melihat hal tersebut sebagai ancaman, sehingga melakukan de-Beniyization atau membersihkan pengaruh Beni di militer. Saat itulah Beni melirik ke arah keluarga Soekarno yang menurutnya masih punya pengaruh kuat. Selain itu, Beni merasa berutang budi pada keluarga Soekarno. Menurut Rahmawati Soekarno Putri, Beni berhasil membujuk Mega untuk bergabung dengan PDI. Mega yang awalnya tidak pandai berbicara di muka publik, nyatanya kemudian muncul sebagai tokoh yang kuat di internal partai. Berbagai analisis menyebut Soeharto tidak senang dengan terpilihnya Mega karena akan meradikalisasi suara masyarakat yang mulai jenuh dengan Orde Baru. Memanasnya dualisme kepemimpinan PDI itu berujung pada tragedi 27 Juli 1996. Kala itu, massa Suryadi menyerbu markas PDI yang dikuasai pendukung Mega. Kerusuhan itu memang punya muatan politik yang tinggi karena dianggap ditunggangi oleh penguasa. Sementara, tokoh-tokoh muda seperti Budiman Sujatmiko justru dituduh sebagai dalang kerusuhan. Mega kemudian berpisah dari PDI dan pada Kongres Bali 1998 disepakati untuk menambahkan kata perjuangan di belakang nama PDI Kubu Mega. Kekuatan politik PDIP dan Mega secara khusus terbukti pada pemilu 1999 di mana partai ini menjadi pemenang dengan 33% suara. Pemilu 2014, PDIP memenangkan kontestasi dan mengantarkan Joko Widodo sebagai presiden.